Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, aku berharap semua kita berada dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Kita akan mulai pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, hari ini sebelum kita memulai rangkaian pembelajaran kita menyanyi dulu ya sebelum kita masuk dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Rizky maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita sudah sama-sama berdoa ya. Jadi hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu absen dulu. Ya. Serin, Hadir, Bu. Ristin, Hadir, Bu. Angel. Hadir, Bu. Ya, baik. Sekalian, kita sudah belajar. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira siapa di antara kalian yang masih mengingat materi minggu yang lalu? Saya, Bu. Oke, silakan. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Iya, materi minggu lalu itu adalah beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, kira-kira masih ada yang ingat atau tidak tentang unsur-unsur yang ada di dalam ibadah itu sendiri? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, 1. Nyanyian, 2. Berdoa, 3. Pembacaan kita, 4. Pengakuan iman. ya, baik sekali. Jadi ada 4 unsur di dalam ibadah yang seperti diungkapkan oleh teman kita Cicin. Ada ada pujian, ada doa, terus ada pembacaan Alkitab, lalu ada pengakuan iman. Ya, anak-anak sekalian, tadi kita sudah mengetahui 4 unsur di dalam peribadatan itu. Ya, selain 4 unsur itu, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita akan belajar untuk memberi kepada orang lain dengan kerelaan hati kita sesuai dengan materi kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengimani ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup yang rela memberi dengan sukacita. Yang ketiga, menjelaskan makna persembahan dalam ibadah Kristen. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran materi kita hari ini. Nah, Ibu mau bertanya sedikit. Apakah kalian pernah memberi kepada orang lain? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Ya, silakan. saya pernah memberi. Ya, kira-kira dalam hal apa? Pada saat adik saya berulang tahun, dengan sukacita saya memberi kue ulang tahun kepadanya. Ya, baik sekali. Terima kasih. Ya, anak-anak sekalian, topik materi kita hari ini yang akan kita bahas bersama-sama yaitu memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Nah, Ibu akan menyampaikan apa yang kita harus langkah-langkah apa yang kita harus ikuti dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan materi
materi, lalu silakan kalian menyimak dengan baik, karena di situ kalian akan melihat tayangan gambarnya, lalu kemudian kalian akan berdiskusi dalam kelompok, kemudian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, anak-anak sekalian, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di situ berisi tentang bagaimana Raja Daud dan anaknya, yaitu Raja Salomo, ya, dia mempunyai satu visi dan misi untuk membangun yang namanya bait suci. Bait suci atau bait Allah yang besar dan juga megah. Ya, kalau hari ini kita biasa di gereja juga ada yang namanya pembangunan rumah Tuhan atau pembangunan gereja. Di situ juga kita dituntut untuk senantiasa hadir, senantiasa menjadi pelaku-pelaku, ya. Nah, di situ di dalam Raja Daud mempunyai visi dan misinya, dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk semua boleh memberi pemberian mereka. Apapun yang mereka punya, itu diberikan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Nah, di situ Raja Daud menunjukkan, memberikan teladan, dia memberi lebih dulu. Dia memberikan contoh kepada rakyatnya, ya, bahwa dia bukan hanya sekedar omong saja, tetapi justru dia menjadi pelaku pertama. Dialah yang memberikan itu pemberian kepada Allah. Dia memberikan berupa emas, ya. Emas di situ ada 3.000 talenta. Nah, 1 talenta itu beratnya 34 kilogram. Jadi silakan kita kali sudah berapa yang diberikan kepada Tuhan. Emas ya. Baru bukan emasnya bukan emas seperti sekarang ini yang sudah dicampur-campur, tapi itu adalah emas murni. Jadi rumah Tuhan yang mereka konsepkan itu akan dibangun dari bahan dasarnya itu emas, selain daripada batu, ya. Di dalamnya itu dililit emas, ada perak, ada tembaga, itu murni semua. Ada kain-kain juga. Kain-kain itu yang mahal-mahal harganya, bukan kain yang biasa-biasa. Nah, mereka memberikan itu, si Raja Daud itu memberikan itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, sehingga ada kerelaan di situ, ya. Dia memberi dengan sukacita dan dia merasa senang ketika dia bisa memberikan itu, persembahan itu kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat kembali di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Silakan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Nah, di situ juga dijelaskan bagaimana Rasul Paulus melihat teladan daripada Daud tadi dan juga Raja Salomo. Melihat itu, lalu si Rasul Paulus ini dia juga sebagai seorang rasul yang tiap hari bekerja untuk memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain, maka dia memutuskan untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Karena apa? Jemaat ini mengalami yang namanya kemiskinan dan tidak punya apa-apa. Nah, di situ tergerak hatinya untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Dia mengirimkan surat kepada jemaatnya yang ada di kota Korintus untuk bersama-sama menyumbangkan atau memberikan pemberiannya kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, hal itulah yang membuat Rasul Paulus merasakan penderitaan juga yang dialami oleh jemaat yang ada di Yerusalem. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta jemaat Korintus membantu. Nah, disitulah ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan, ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah memberi dengan segala kerelaan hati. Kalau kita memberi dengan kerelaan hati, maka di situ Tuhan akan memberkati. Dan berkat Tuhan juga akan melimpah di dalam kehidupan kita. Jangan kalau kita memberi dengan hati yang tidak ikhlas atau hati yang bersungut-sungut. Ini karena disuruh memberi, ya sudah kita memberi. Tapi sesungguhnya hati kita tidak rela,
tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, jadi dalam pemberian itu harus nyata bahwa ada sukacita ketika kita memberi kepada orang lain. Nah, yang kedua, memberi dengan tidak sedih atau tidak ada paksaan. Jadi dalam hal ini tidak ada yang memaksa kita untuk memberi. Ya, sekarang ibu mau tanya, kira-kira kalian pernah memberi atau tidak? Semuanya pernah memberi atau tidak? Nah, pasti kita pernah memberi. Tetapi ingat bahwa dalam kita memberikan, ya, memberikan apa yang ada pada kita, memberikan contohnya persembahan itu tidak boleh dengan sedih atau paksaan atau dengan berat hati, tetapi harus dengan kerelaan hati. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita harus memberi dengan sukacita. Kalau kita memberi dengan bersungut-sungut, maka berkat Tuhan tidak ada. Maka berkat Tuhan akan tertutup bagi kita. Ya, anak-anak, kalau kita memberi dengan sukacita, berarti kita akan mendapat berkat dari Allah. Tetapi kalau kita memberi dengan sungut-sungut, maka berkat juga akan jauh. Allah juga tidak akan menerima pemberian kita. Tetapi kalau kita memberi dengan kerelaan hati seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, maka berkat Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pemberian itu anak-anak tidak selamanya dalam bentuk uang, ya. Tidak selamanya dalam bentuk uang. Ketika kita memberi, bukan hanya uang saja, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain. Contohnya hasil bumi, ya. Contohnya ketika kita panen, misalnya panen padi atau panen jagung, itu kita bisa bawa ke gereja. Kalian sering lihat tidak? Ya, itu ada yang dibawa ke gereja sebagai persembahan hasil bumi yang didapatkan. Nah, itu juga salah satu yang namanya persembahan. Jadi bukan hanya berupa uang saja yang kita taruh di dalam tabung persembahan itu, tetapi hasil bumi yang kita dapatkan itu juga namanya persembahan. Dan juga ketika kita memberikan waktu kita kepada orang lain, membantu orang lain, itu juga namanya pemberian, ya. Persembahan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita kasih kepada orang lain dengan sukacita, maka di situ juga terjadi berkat Tuhan, ya. Nah, kira-kira dari semua penjelasan yang Ibu sampaikan hari ini, ada tidak yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Apa tujuan kita memberi persembahan kepada Tuhan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apa tujuan kita memberi persembahan kepada Tuhan? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik sekali. Terima kasih. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar. Ya. Jadi persembahan yang kita berikan itu kepada Tuhan adalah merupakan respon iman kita kepada Allah, ya. Respon kita bukan hanya memberikan uang saja seperti tadi Ibu bilang, ya, tetapi iman kita, respon daripada iman kita karena apa? Allah sudah memberikan berkat yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Contohnya, dari kecil sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, betul tidak? Betul. Ya. Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Itu adalah salah satu respon iman kita terhadap pemberian yang kita berikan kepada Allah. Nah, yang berikut lagi, biasanya kalau kita memberikan persembahan itu, usahakan tidak boleh ada yang mengetahuinya. Karena apa? Alkitab bilang, jikalau tangan kananmu memberi, tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Begitu. Maksudnya adalah jangan kita pamer persembahan kita. Wih, saya sudah memberikan untuk gereja itu 2 juta misalnya. Jangan kita kasih tahu itu. Karena sama saja itu kita tidak memberi dengan sukacita atau kerelaan hati, ya. Karena kita menuntut orang lain menghargai kita, ya. Tidak seperti itu. Nah, baik sekali. Nah, kalau begitu kita sama-sama akan menyanyi dulu, ya. Oke, untuk merespon semuanya kita akan menyanyi sama-sama, ya.
silakan kalian melihat ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan kalian melihat, lalu silakan menjawab setiap permintaan yang ada di dalam LKPD itu. Ya, silakan dikerjakan di dalam kelompok mulai dari sekarang. Ya, anak-anak, kalian sudah bekerja di dalam kelompok dan sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Jadi, silakan yang sudah selesai boleh dipresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Dan menjadi permasalahan adalah bentuk persembahan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu bentuk persembahan kita sangat beragam. Pada umumnya kita memberi dalam bentuk uang. Ada orang yang dipercaya untuk mengelola uang ini dan dipakai untuk membiayai para pelayan. Demikian hasil dari kelompok kami. Ya, baik sekali. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, setelah semua rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita tiba di dalam kesimpulan. Kita akan secara bersama-sama menyimpulkannya. 1, 2, 3. Makna persembahan adalah 1. Tanda pengakuan bahwa kita adalah benar-benar berasal dari Allah. 2. Tanda syukur dan terima kasih karena sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. 3. Tanda kasih dan kemurahan hati karena Yesus sudah memberikan dirinya menebus dosa manusia. 4. Tanda iman dan percaya kita karena Allah sudah mencukupi kebutuhan kita. Baik anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan silakan kalian mengerjakannya di rumah. Pertanyaannya, pernahkah kamu merasa bahagia ketika memberi? Misalnya, memberi persembahan di gereja. Silakan kamu ceritakan dan kamu tuliskan di dalam kertas yang kemudian akan dikumpulkan pada minggu yang akan datang ya. Nah, kita tiba dalam kegiatan penutup. Tapi sebelum itu, materi yang akan datang, yang akan kita bahas di minggu yang akan datang itu adalah, mari kita baca bersama-sama. Bersyukurlah senantiasa. Terima kasih. Nah, untuk menutup semua rangkaian kegiatan belajar kita hari ini, kita akan sama-sama menutupnya di dalam doa. Untuk itu, kepada Lian, silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Ya. Amin. Baik, terima kasih dan kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Selamat